Selamat siang buat teman-teman semua. Episode kali ini gue mau bahas tentang motor bore tracker Ninja 250 yang kemarin atau saat ini lagi proses custom. Nah, jadi episode kali ini gue mau bahas tentang suspensi depannya menggunakan cangkrang atau girder. Nah, itu bagian depannya sudah terlepas semua, tinggal bagian girder atau mekanisnya seperti apa girder itu nanti bakal gua kasih tahu, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini sudah gua press di meja milling agar tujuannya saat pengelasan tidak mulet itu melintir. Nah, ini tuh rata semua. Itu rata semua. Di sini tuh udah ada tulangan-tulangan itu atau penguatnya. Dibuatkan jikjak seperti ini. Jikjak pakai plat 8 mili sama rata. Nah, ini untuk as roda yang kemarin sempat gua buat. Nah, ini posisi harus lurus begini ya. Nah, waterpass menunjukkan di titik tengah, berarti as rodanya sudah pas, sudah lurus. Sekarang tinggal proses pengelasan. Nah, jadi nanti itu ini tuh ditutup, semuanya ditutup, jadi agak berbentuk huruf L lah. Jadi ini ke bearing, ini ke as roda, agak huruf L. Nah, jadi ini tuh nanti ditutup plat lagi depan belakang, jadi terlihatnya rapi. Dalamnya mekanisnya ada tulangan-tulangan seperti itu. Nah, jadi untuk mekanis di kom steeringnya gue memakai bearing semua. Jadi lancar. Jadi suatu saat oblak atau apa tinggal ganti bearing. Tapi gak bakal cepet oblak pada umumnya seperti as roda ya, karena roda itu selalu berputar. Ini kan penyeimbang atau biar balance, jadi nggak pakai bushing, gue pakainya bearing, jadi lebih rapih. Jadi suspensinya ini di depan, suspensinya nanti begini, jadi ketika ini main jadi begini, set naik ke atas, bearing itu naik ke atas. Selebihnya ketika dia turun akan ke bawah. Ini first time atau pertama kali yang gue buat suspensinya seperti ini, makanya ini harus jadi reset atau resetnya harus maksimal, harus berfungsi dengan baik. Biarpun motor custom tapi harus tetap standarnya ada. Nih, tuh, ini terus di clamping namanya ini. Ini namanya clamping. Jadi permukaan ujung ini dia rata sama meja, harus diklem di tempat yang rata. Ini mekanis as rodanya ini kemarin tuh sangat rumit ya, gue buat sangat rumit karena kekuatannya kurang lebih di sini juga, karena ini single, poraknya single seperti Vespa lah. Tapi menurut gua Vespa itu lebih gampang, soalnya dia rodanya kecil, jadi untuk tekanannya nggak terlalu berat seperti ini rodanya ring 21. Jadi sekarang gue mau proses pengelasan. Jadi untuk di las titiknya tuh gue menggunakan las argon. Las argon untuk cantum ya, tapi nanti bakal gue kasih las listrik aja di sini, bet biar kuat nih. Jadi Ninja ini bore tracker ini kurang lebih baru 50% lah, karena semuanya itu
handmade atau dibuat semua gitu. Jadi semuanya itu dibuat sendiri, jadi cukup memakan banyak waktu. Gua ngopi dulu. Sambil ngabisin rokok gua mau ukur diameter ini. Diameter ini kurang lebih 80 untuk segitiga, tapi ini bentuknya bukan segitiga, segi bulat. Karena untuk girder itu harusnya bulat, jadi agak manis gitu. Nih. Diameter 80 sama. Untuk di bagian plat bushingnya ini 1 cm atau 10 mili. Tebal-tebal. Karena emang harus kuat. Jadi untuk baut yang di sebelah sini tuh buat bushing dilas paten ke sini. Seperti udah di harden gitu, hardness. Udah kayak baja, keras banget. Rem itu belum gua las full atau las mati ya, masih cantum semua tuh, masih banyak yang kosong belum talas karena masih menyesuaikan juga, takut ada yang berubah karena pengelasan itu harus dijepit atau harus diklem agar bidang yang kita las itu tidak melintir, apalagi pakai las listrik pasti melintir, baru dicantum aja udah melintir. Tapi semuanya gue menggunakan argon agar tingkat kemelintirannya berkurang. Nah, ini mesin lasnya. Sebentar. Ini mesin lasnya argon AC/DC. Jadi gue setting di MMA, ininya di DC karena strum las MMA itu di DC adanya. Masanya kita taruh sini. Plusnya kita ambil dari mesin las satu lagi khusus MMA. Tapi karena ini ampere lebih besar, jadi gue pakai yang ini. Untuk setik kelasnya ini udah gue modif dengan akan catok bor atau claw bor 13 mili, jadi biar lebih kencang. Kita menggunakan star ampere sedikit, kita lebih perdekat lagi. Star ampere sedikit, welding ampernya kurang lebih 130. AC balance-nya di tengah-tengah karena AC DC-nya harus seimbang. Untuk background downslope semuanya di sini ini tidak berguna untuk las MMA. Ini hanya untuk tik atau stang ini, tik nih. Ini argon. Dia aluminium bisa, stainless bisa, besi bisa. Jadi tidak menggunakan tabung argon. Nah, itu ada tabung argon tapi tidak gua gunakan karena menggunakan stick MMA. Lanjut ke bagian sini. Gue bakal betulin tripodnya dulu, set. Keras banget ini. Terlihat gas gak?
kurang begini ya, lebih enak sih begini, tapi karena gue sendiri ya agak ribet, gue gantung aja di motor. Terjatuh berabe, ngeri. Nah, segini aman lah. Waterpass gue ambil, murah gue ambil. Terus ini, jadi pengelasan itu hal yang utama ya. Selain bahan material yang bagus, kalau pengelasannya jelek, ambiar. Nah, gue cek lagi waterpass, lurus, lurus. Lurus. Udah gelembung air, jadi ada angin. Nah, ini lurus. Lumayan ribet, ini yang paling teribet, bagian girder. Jangan lupa pakai sarung tangan, safety. Masaknya kita taruh mana masaknya, mesinnya ini. Tes dulu. Pengelasannya harus benar-benar matang. Ganti, habis, baru 4 baris sudah habis. Harus duduk begini ya.
Meja gua rusak nggak nih? Tidak terlihat. Sikat gua mana sikat? Sikat kawat gue. Tidak terlihat coy. Ish. Yang bagian terlihat dulu dah. Dua batang. Ampere masih tetap di 130. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Menyesuaikan benda kerja yang kita las. Tekuk dulu nih. Wow. Pret. Mati lampu kali ya? Kelas nomor berapa nih? Nomor 2. MCB nya harus gue ganti nih, yang lebih besar. Welding nomor 3 130 ampere. Masa mati? Kalau pakai argon enak, nggak ada percikan-percikan atau bekasnya tainya lah. Tapi untuk di bagian ini sempit, jadi susah untuk pakai argon. Jadi kita pakai MMA aja.
Sempit deh. Habis 3 batang. Sebelah sini nih. Kabel gua nggak nyampe. Padahal 3 meter nih. MCB-nya nggak kuat, panas kali. Padahal listrik gua 6600 watt. Jadi nanti gua ganti nih. Ya. Cukup sekian episode kali ini. Itu sudah tahap pengelasan, sudah full kiri kanan, tinggal bagian atas ini karena harus gua balik lagi. Nah, nanti bakal gua pasang lagi ketika sudah tahap finishing. Sekian, gua Blue Gires. Bye bye.